Dengan kasus korupsi yang menimpa mantan Mendikbud dan juga bos Gojek Nadiem Makarim, banyak suara berlawanan yang justru menganggap kasus ini sebagai sebuah kasus kriminalisasi terhadap orang yang tidak bersalah. Mulai dari pakar hukum, pakar politik dan tata negara, hingga para selebritis. Dan bahkan mantan Menpora Malaysia, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Beliau menulis, "Kepada saudara saya, Nadiem Makarim, sering sekali orang baik harus dibunuh dulu reputasinya, karakternya, marwahnya, supaya sistem yang bobrok dapat terus dikekalkan. Saya tidak dapat membayangkan rasa sakit dan derita yang Anda serta keluarga Anda alami saat ini. Anda meninggalkan perusahaan bernilai miliaran dolar dan memilih mengabdikan diri untuk publik. Saya masih ingat tahun 2019, ketika kita bertemu di rumah saya meminta Anda untuk coba mempertimbangkan terjun ke dunia politik. Saya mengatakan kepada Anda bahwa ASEAN sangat membutuhkan lebih banyak anak muda yang mampu membawa perubahan, lebih banyak reformis, lebih banyak orang yang bersedia mengguncang tatanan politik lama. Ketika itu, Anda mengatakan kepada saya bahwa politik bukanlah kemauan Anda. Anda mengatakan bahwa Anda hanya ingin melayani jutaan rakyat Indonesia dengan cara Anda sendiri, yaitu dengan menciptakan lapangan kerja, peluang, martabat, dan harapan melalui Gojek. Beberapa bulan kemudian, kita bertemu lagi. Saya sangat senang mendengar bahwa Anda akan memimpin reformasi yang sangat dibutuhkan dalam sistem pendidikan Indonesia. Saya tahu saat itu bahwa Indonesia akan mendapatkan seorang pembawa perubahan yang sama yang membantu membangun Gojek, menciptakan jutaan peluang, dan membawa miliaran investasi dan inovasi ke UKM Indonesia. Dan hari ini, orang yang sama itu dituduh, diserang, dan menjalani pertempuran hukum yang menyakitkan. Saya merasa bersalah, karena saya adalah salah satu orang yang mendorong Anda untuk terjun melayani publik. Tetapi saya juga masih percaya satu hal ini. Orang baik tidak boleh menyerah pada politik kotor, karena ketika orang baik pergi, orang korup yang menang. Ketika para reformis dihancurkan, sistem tetap rusak. Ketika orang jujur dihukum karena melayani dengan betul, seluruh generasi kehilangan harapan. Saya telah melalui cobaan saya sendiri selama 6 tahun lamanya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar doa saya. Saya akhirnya dibebaskan secara bulat di pengadilan. Dan karena perjalanan itu, saya ingin menyampaikan ini dari lubuk hati saya yang terdalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama orang-orang yang telah dizalimi. Kebenaran mungkin lambat, tapi kebenaran tidak mati. Ini adalah kerugian bagi seluruh wilayah kita ketika orang-orang baik di bidang politik dibunuh karena mencoba melayani. Tetaplah kuat, Nadiem. Kebenaran akan terungkap pada waktunya. Syed Saddiq sendiri pernah divonis 7 tahun penjara dan hukuman cambuk sebanyak 2 kali cambukan oleh Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur. Namun proses banding telah membebaskannya dari semua tuduhan pada 25 Juni 2025 lalu. Walau begitu, Kejaksaan Agung Malaysia juga telah mengajukan banding dan Mahkamah Agungnya di Putrajaya telah menetapkan 30 Juni 2026 sebagai waktu keputusan banding akhir untuk menentukan Syed Saddiq bersalah atau tidak bersalah. Jadi bagaimana menurut Anda? Tulis di kolom komentar ya.